Halo guys, kembali lagi bersama Manir Meyer di channel Manir Meyer. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Manir Meyer. Saat ini kita duduk berbagi informasi, diskusi mengenai Otsus Plus atau Otsus Jilid 2 yang sekarang lagi tren di media sosial, terutama di dunia kalangan mahasiswa dan orang Papua itu sendiri. Dan saat ini sudah bersama saya salah satu penggerak aktivis di dalam dunia kampus. Mungkin langsung saja Bung, silakan perkenalkan diri. Siap. Selamat sore para pemirsa. Perkenalkan, nama saya Semi Gebai, sebagai penggerak aktivis juga di kampus USTJ. Dan hari ini senang sekali bersama Bung Mer dapat diskusi mengenai Jilid 2 yang mana sudah tren di masa sekarang ini, sudah populer di mana orang banyak berbicara tentang otonomi khusus Jilid 2 ini. Ada yang mau menolak atau ada yang mau menerima. Terima kasih. Oke, baik. Ya, selamat sore Bung. Sore. Baik, mungkin kita diskusi-diskusi cerita-cerita singkat. Siap. Terutama ya lagi-lagi tren ya. Iya. Tren ini tentang khusus jilid kedua. Mungkin Bung pasti tahu, di bergerak dunia aktivis pasti tahu. Siap. Pasti media sosial, bahkan kalangan masyarakat, dan mungkin di dunia kampus juga pernah Bung temui, terutama kalau bergerak di dunia aktivis pasti tahu lah tentang Otsus ini. Iya. Apalagi sekarang lagi tren tentang pembahasan tentang Otsus jilid 2. Jilid 2. Nah, sekarang ini mungkin saya bisa langsung saja bertanya ke Bung, mungkin bisa menjelaskan sedikit, Siap. buat saya dan mungkin kepada teman-teman semua yang mungkin lagi nonton tentang apa sih sebenarnya Otsus itu buat Papua, atau ya buat Papua. Dan mungkin sebelum masuk ke pertanyaan itu, untuk dijawab terlebih dahulu saya sampaikan bahwa di sini kita ada membahas 3 topik. Pertama Otsus, dan kedua Papua, dan yang terakhir adalah solusi. Siap. Oke, mungkin langsung Bung bisa kembali ke pertanyaan awal. Saya bisa sampaikan lagi bahwa pertanyaan awal bahwa bagaimana penjelasan singkat, terutama melihat tentang Otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Papua dan Papua Barat ya, Papua pada umumnya. Oke, silakan. Ya, kita tahu bahwa di negara ini kan sistemnya ada sistem center terus sistem daerah. Ya, Sistem center ya dari Jakarta ke daerah provinsi Papua. Dan otonomi khusus diberikan pada saat 2021 tahun 2001. Tapi sudah diubah lagi ke nomor 1 tahun 2018. 2001 yang terdiri dari 79 pasal. Ini menyangkut kewenangan Provinsi Papua. jadi ini undang-undang ini dibuat untuk menyangkut Otsus yang bukan lagi tapi sudah bergerak di Provinsi Papua, yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk Papua punya. Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001. Ya. Nah, oke, kita langsung saja bergerak ke pembahasan kita yang pertama, yaitu Otsus. Nah, mungkin teman-teman juga sudah dengar tadi penjelasan singkat bahwa ada Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001 yang berbicara mengenai kewenangan pemerintah daerah Papua, Iya, Provinsi Papua. Oke, mungkin Bung Semi mungkin bisa sampaikan, bisa menjelaskan, terutama Otsus ini dari pusat yang sudah mereka anggarkan dengan anggarkan anggaran yang begitu besar berdasarkan undang-undang yang sudah dibuat. Dan kita tahu bahwa undang-undang mulai dari tahun 2002 sampai 2020 ini pemerintah sudah memperhatikan Papua
Papua ini dengan anggaran yang besar. Nah, bagaimana dengan tanggapan dari Bung tentang hal ini? Siap. Oke, untuk OSUS Papua, intinya daripada OSUS yang diberikan pusat dari Papua itu adalah di mana seluruh rakyat Papua itu dia harus mendapatkan kesejahteraan. Mendapatkan kesejahteraan. Dan pemerintah pusat memberikan dana dari pusat ke Papua dari tahun 2002 hingga 2001 itu sudah 2002 sampai 2020. 2020 ya 2022 dan sampai 2021. Itu sudah 94,24 triliun rupiah. 94,24 triliun rupiah. Oh, ya. Dan begini, mungkin bagaimana penjelasan Bung Semi terutama tentang dengan anggaran sebesar itu, dan saat ini realita yang dialami oleh orang Papua bahwa OSUS itu belum dirasakan oleh orang Papua itu sendiri. Namun bagaimana Bung Semi yang bergerak di dunia aktivis terutama di dunia internal kampus bagaimana melihat situasi seperti kayak gini? Oke. Saya ulangi lagi yang tadi, intinya itu di mana rakyat Papua dia harus mendapatkan kesejahteraan secara keseimbangan, tapi yang terjadi rakyat Papua tidak mendapatkan rasa keseimbangan. Tidak dapat rasa keseimbangan. Dari sisi pendidikan saja kita sudah lihat ketiga beasiswa yang diberikan, yaitu beasiswa Otonomi Plus, itu kebanyakan bukan orang Papua asli, tapi itu kebanyakan orang-orang pendatang gitu. Pendatang yang dapat. Ya. Masih bagusnya kalau orang-orang peranakan mungkin dari Bapak Papua Memajawa atau Bapak di mana kan. Itu masih bagus bisa dapat. Masih bisa dapat. Tapi kita lihat saja, fakta saja kalau kita baca berita kasih keluar ke luar negeri, dalam negeri yang kebanyakan dapat tuh orang-orang kulit putih. Orang putih. Orang pendatang. Ini bagi kami untuk sisi pendidikan sudah tidak adil. Terus untuk sisi ekonomi lagi, pembangunan dan lain sebagainya macam yang terjadi di tanah Papua juga dia tidak adil sekali. Tidak adil. Oke, baik. Itu mungkin sedikit pembahasan mengenai OSUS, dan mungkin yang berikut itu yaitu tentang pemerintah pusat, bagaimana mereka sudah memberikan anggaran sebesar itu dan diberikan kepada pemerintah Papua sendiri. Dan bagaimana Bung Semi bisa melihat itu bahwa ada kejanggalan tidak di pemerintah Papua sendiri? Jelas ada kejanggalan, terus perubahan undang-undang juga terjadi begitu. Yang mana sebenarnya yang harus atur otonomi khusus itu otonomi di mana dia harus mengatur diri sendiri. Iya. Itu sebenarnya provinsi Papua dia harus mengatur dia undang-undang semua jalannya itu semua, tapi ini pusat ambil alih. Iya. Yang mengubah dia punya draft otonomi khusus di dalam itu beberapa kali banyak. Makanya pada saat tahun 2014 kemarin pernah Lukas NMB marah kepada Mendagri. Gubernur Papua. Iya, Gubernur Papua Lukas NMB marah kepada Mendagri karena waktu itu dia marah begini, kenapa otonomi khusus ini diubah dari pusat? Sebenarnya kami dari provinsi yang mengatur itu semua, undang-undang sudah ditetapkan harus kami yang jalankan itu semua, tapi kenapa pusat yang mengambil alih? Ini sangat tidak adil sekali di sisi pemerintahan yang terjadi. Makanya Lukas NMB bilang begini, kalau memang itu hal itu terjadi saya akan buka baju, buka pakaian dinas, buka Garuda, dan minta referendum. Nah, karena dia melihat ketidakadilan itu terjadi di sisi pemerintah. Ini pemerintah pusat begitu. Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Baik. Itu yang tadi kita bahas adalah poin 1, yaitu tentang OSUS dan pemerintah pusat, OSUS, undang-undang OSUS sendiri dan pemerintah pusat ke Papua dan Papua ke pusat, dan realita yang terjadi di Papua. Dan yang berikut ini kita berbicara tentang Papua, OSUS di Papua. Nah, OSUS di Papua ini ada dua hal ini yang saya
ambil ini pertama adalah soal pembangunan dan yang kedua adalah manusia Papua. Siap. Nah, ini mungkin Bung bisa langsung jelaskan bagaimana lihat kemerataan pembangunan terutama bantuan dari dana otsus ini bagaimana? Mungkin dari Bung pun tanggapan bagaimana tentang bantuan dana otsus ini yang diberikan dari pemerintah pusat, terutama yang bergerak di dunia pembangunan, mungkin pembangunan infrastruktur kah atau pembangunan ya nanti jalan atau rumah apa gitu yang bergerak di situ. Mungkin Bung bisa jelaskan dong. Iya. Untuk pembangunan yang terjadi di tanah Papua mengenai otonomi khusus, itu memang dilihat pembangunannya sedikit maju. Pembangunan. Ya, pembangunan dari pembangunan rumah, gedung-gedung, terus toko-toko yang sepanjang jalan itu dibangun, terus jalan-jalan PLN yang kemarin dibangun di Nabire diresmikan oleh Presiden Jokowi sendiri, jembatan OLTK itu cukup ya baik. Jadi pembangunan maju begitu. Pembangunannya cukup maju, ya. Masih cukup ya? Tidak ada. Cukup, intinya cukup maju begitu untuk wilayah Papua. Pembangunan cukup maju. Ya. Infrastruktur, pembangunan apa semua cukup maju. Ya. Oke, baik. Ini yang poin berikut ini. Ini masih di Papua. Poin kedua adalah Papua dan kita berbicara tentang pembangunan di Papua dan orang Papua itu sendiri. Itu poin kedua. Dan untuk orang Papua sendiri bagaimana? Kalau mengenai untuk, otsus ini. Mengenai otsus untuk orang Papua, rakyat Papua sendiri, orang asli Papua, yang jelas tidak ada keseimbangan gitu. Tidak ada keseimbangan, tidak ada keadilan yang dirasakan oleh orang Papua. Untuk orang Papua sendiri. Iya, jelas pasti. Apa yang saya bicara di sini itu dari Sorong sampai Merauke, itu pasti merasakan itu. Benar-benar. Yang asli Papua itu pasti rasakan itu. Yang orang Papua yang sudah alami di tanah Papua sini sudah melihat realita. Tidak ada kemerataan begitu. Tidak ada kemerataan. Terutama di sisi sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Di Papua itu sendiri, di mana kenapa saya bilang tidak rakyat Papua tidak mendapatkan keseimbangan, karena orang Papua itu di tanah Papua itu pelanggaran HAM terus terjadi begitu. Terus terjadi pembunuhan sana sini, pemerkosaan, intimidasi, rasis lagi tambah. Ya, ini yang secara internal yang masuk ke kami Papua. Bahkan dari internal eksternal juga. Ini pelanggaran HAM yang terjadi di Papua ini. Memang otsus diberikan tapi pelanggaran HAM itu terjadi terus. Sebenarnya kewenangan itu diatur oleh pemerintah daerah sendiri, tapi ini seakan-akan bahwa pemerintah pusat yang mengintervensi ini semua. Iya, gitu. Gitu. Di sisi itu juga ada. Tetapi ini ada statement yang pernah diangkat begini. Pilih otsus atau referendum bagi orang Papua itu sendiri. Mungkin pendapat dari Bung Semi terutama bergerak di dunia mahasiswa ini bagaimana? Lukas NMB pada saat 2014 lagi pernah mencanangkan untuk otonomi plus itu harus terjadi. Ya. Nanti selesai otonomi khusus, yang 2001 ini nanti harus ada tambahan otonomi plus. Tetapi karena rasis itu terjadi tanggal 16 Agustus 2019 kemarin, dan terjadi demo besar-besaran di tanah Papua, khusus tanah Papua di Jayapura. Tanggal berapa itu? 19 September. Dan ada beberapa di kota sini seperti Wamena, ada kasus Sorong, Fakfak. Iya, pada saat itu. Pada saat 19 September 2019 di kantor gubernur sendiri Lukas NMB mengatakan begini. Gubernur Papua nih. Gubernur Papua. Untuk otonomi plus semua kembali ke rakyat. Rakyat mau pilih yang mana? Untuk rakyat memilih otonomi plus atau referendum. Itu pernyataan Bapak yang pada saat itu dia sakit hati. Kenapa? Otonomi plus dia sudah canangkan, dia sudah rencanakan dari 2014 untuk kalau 2021 ini kalau sudah selesai berarti otonomi plus itu akan terjadi. Tapi 2019 pikirannya berubah. Kenapa dia berubah?
Yang jelas karena setiap tahun ketidakbenaran terjadi di tanah Papua. Ini saya pakai kacamata Papua ya, bukan kacamata Jayapura Jakarta tidak. Iya. Iya. Jadi Bapak dia sudah rasakan sih dalam sisi pemerintahan. Terus dia sudah rasakan lagi di sisi masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya, terus infrastruktur bagian pendustrian dan lain sebagainya. Yang tidak ada keseimbangan sekali. Tidak ada keseimbangan. Jadi pada saat rasis itu terjadi, Bapak dia sudah langsung Bapak dia kasih lontarkan dua kata itu, Pernyataan. itu. Pernyataan yang tegas Bapak dia berikan. Semua kembali ke rakyat. Jadi rakyat ini mau pilih mana, otsus kah atau referendum begitu? Iya. Berarti kembali kepada rakyat itu saat ini. Iya. Nah, mungkin karena kita minta referendum, bukan saat ini kita referendum, pasti dalam proses yang panjang. Belum tentu saya bilang referendum saat ini langsung merdeka juga pada saat itu, tidak. Tidak mungkin lah, paling nggak mungkin dengan proses yang panjang betul itu. Dan itu bukan kami yang bergerak di situ, kami sebagai penyetor pendapat. Gitu lah. Yang dipilihannya kepada rakyat. Nah, pilihannya mengarah kepada rakyat. Rakyat mau pilih otonomi plus atau referendum. Referendum. Kalau rakyat pilih referendum, hal itu harus terjadi. Hal itu harus terjadi. Kalau otsus ya, hal itu juga harus terjadi. Biar kehendak Tuhan jadi untuk rakyat untuk pemerintahan. Asik. Gimana? Kehendak Tuhan untuk rakyat untuk pemerintah. Iya. Baik, tapi untuk bukti nyata di masyarakat Papua pada umumnya ini bahwa mereka menginginkan untuk referendum atau untuk otsus ini. Kalau sekarang media yang sudah banyak terjadi, sudah kelihatan di media Facebook, Instagram, YouTube, terus media lainnya, itu dimana MRP juga sudah minta. MRP adalah perwakilan rakyat, sudah minta bahwa MRP dari Papua Barat dengan MRP Papua, Provinsi Papua sini pada saat kemarin itu 2000 berapa pada saat 2020 kemarin, kira-kira antara bulan Maret kah, di situ mereka berkumpul bersama-sama dan mereka meminta kepada pusat bahwa pemerintah pusat dengan ULWP harus duduk bersama setara. Duduk bersama setara. Bicara. Mereka menolak otonomi plus dan duduk bersama ULWP dengan pemerintah Republik Indonesia untuk bicara tentang soal Papua. Jauh berbicara soal Papua. Berarti masalah atas masalah atas. Iya, ini masalah atas yang terjadi. Masalah atas yang terjadi. Yang jelas MRP adalah perwakilan rakyat. MRP. Ya. Ini sudah terjadi. Memang masyarakat banyak, mahasiswa banyak yang meminta bahwa dialog itu harus terjadi, berikan referendum. Karena ketidakseimbangan. Dialog antara Jakarta Papua begitu. Jakarta Papua. Benar. Jadi tolak otsus, tolak otsus plus itu sudah tren. Lagi tren begini. Dari rakyat Papua, mahasiswa, bahkan aktivis yang bergerak di dunia HAM dan kebudayaan dan semuanya itu mereka bergerak situ. Dan juga ini ada satu caption yang saya lihat di media sosial ini yang bertuliskan Papua tidak ada masa depan bersama Indonesia, tolak otsus jilid kedua dan segera gelar aksi spontan. Bagaimana pendapat? Kalau untuk itu ya yang jelas Kembali ke rakyat Papua sendiri atau? ya, yang jelas memang kembali ke rakyat Papua. Rakyat Papua sendiri. Rakyat Papua merasakan, mereka kan yang merasakan itu semua. Merasakan. Ketidakseimbangan. Jadi semua kembali ke rakyat Papua. Tapi ya lihat media sekarang rakyat Papua sudah banyak memilih. Sudah banyak memilih untuk tolak otonomi plus. Karena mungkin dengan alasan mereka melihat bahwa kesejahteraan di Papua ini belum tercapai, pembangunan juga masih wilayah perkotaan, wilayah pedesaan belum tercapai, maka solusinya ya harus tuntaskan masalah-masalah seperti HAM, mungkin ada penembakan, terus lingkungan kayak gitu kayaknya. Betul. Itu mereka bilang harus Jakarta Papua harus duduk. Untuk ya kasih clear lah, apakah kita masih tetap dengan NKRI atau kita akan terlepas gitu. Baik, mungkin itu saja kita poin kedua tentang
pembangunan di Papua dan manusia Papua. Ya. Dan poin yang terakhir ini, Oke. Nah ini kita berbicara tentang berbicara tentang solusi buat pemerintah Papua sendiri dan pemerintah pusat, terutama pemerintah Indonesia. Nah, mungkin kepada Bung mungkin bisa sampaikan solusi apa yang mesti diberikan dari pemerintah pusat untuk Papua, solusi apa yang bisa diberikan oleh Bung untuk pemerintah pusat dan pemerintah Papua, silakan. Oke. Untuk saya setuju dengan pernyataan Bapak Lukas NMB. Karena dia ini satu pemimpin Papua dari Papua. Gubernur Papua ini. Lukas NMB. Yang dia juga rasa juga. Duga saja belum selesai. Masalah menduga. Masalah juga. Militer semakin banyak terjadi. Padahal yang ngatur kan daerah, bukan pusat. Nah, itu satu. Yang terjadi di situ. Ya. Nah, jadi Lukas NMB bilang semua kembali ke rakyat. Rakyat mau pilih otonomi plus atau referendum. Dan MRP juga sudah setuju itu. Masyarakat juga setuju itu. Aktivis juga setuju itu. Untuk OTSUS ditolak. Jadi poin pertama itu OTSUS masyarakat minta, poin kedua adalah masyarakat minta referendum. Iya. Minta untuk OTSUS ditolak Hmm. dan referendum harus terjadi gitu. Iya. Itu media sekarang lagi tren membahas tentang itu. Iya. Ya, ada pernyataan-pernyataan dari Gubernur Presiden Jokowi kemarin tanggal 11 Maret 2020 mengenai strategi bagaimana kita belum punya perhatian bersama kepada rakyat Papua. Kemudian dia bicara bagaimana terjadi good government, terus sebuah cara baru, strategi baru untuk membicarakan supaya Papua dia mendapatkan kehidupan yang baru yang kemarin disampaikan. Itu rencana Bapak tuh memang dia harus meminta otonomi plus itu harus terjadi. Harus terjadi. Itu kalau pendapat saya. Ya. Tapi kata-kata yang dia bilang kita harus membangun satu strategi baru, memberikan perhatian Pada masyarakat Papua. Itu kata-kata itu retorika sekali. Ya. Retorika. Kenapa retorika? Sejarah sudah membuktikan bahwa pada era 60-an hingga sekarang itu sudah tidak terjadi ketidakbenaran. Dan solusi saya sama seperti saya setuju dengan pernyataan Bapak Lukas NMB bahwa semua kembali ke rakyat. Rakyat mau pilih otonomi plus atau referendum, tolak OTSUS atau pilih referendum. Biasanya. Jadi ini kembali kepada rakyat ya. Rakyat. Baik. Mungkin kepada semua penonton, terutama mungkin subscribernya saya, bahwa singkat cerita atau diskusi singkat ini mengenai OTSUS Plus atau OTSUS jilid kedua, dan sudah secara tidak langsung sudah diberikan solusi untuk pemerintah pusat dan mungkin Papua itu sendiri. Dan juga di sini saya pun sampaikan bahwa kembali kepada masyarakat yang memilih, karena kita menganut undang-undang Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi kita kembali kepada pendapat rakyat yang memilih apakah OTSUS ini tetap berada atau OTSUS ini ditiadakan. Nah, solusinya itu dan keputusan itu harus kita terima semua, baik pemerintah Papua sendiri dan pemerintah Jakarta sendiri. Oke, baik. Dan sedikit informasi saja buat kita semua bahwa OTSUS untuk wilayah Papua dan Papua Barat tadi sudah disampaikan oleh Bung Semi bahwa 94,24 triliun. Nah, kembali kepada teman-teman bisa kalkulasikan kepada dua provinsi dan beberapa kabupaten dan distrik. Silakan bisa hitung sendiri.
Nah, itu saya bisa kami sampaikan. Terima kasih Bung Semi. Hormat. Mungkin Terima kasih banyak. selebihnya mungkin kita bisa bersering-sering lagi. Siap. Mungkin ada banyak hal yang harus kita duduk lagi. Oke. Begitu saya, sampai jumpa. Kami akan kembali dengan topik-topik terbaru. See you. Shalom.